Sahabat bahasa, tahukah kamu asal aksara Nusantara? Aksara Nusantara yang dimaksudkan adalah sistem tata tulis sebelum aksara Latin dan aksara Jawi digunakan di Nusantara, seperti aksara rencong di Batak, Jambi, Bengkulu, dan Lampung Sumatera Selatan. Aksara Sunda di Jawa Barat, aksara Kawi yang digunakan etnis Jawa, Bali, dan Sasak di Pulau Lombok. Aksara Lontar oleh etnis Sumbawa, serta aksara Lontara oleh etnis Bugis Makassar. Para ahli memperkirakan jika sistem aksara dunia paling awal telah ada di Asia Barat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam sejarah peradaban manusia, hanya ada 3 kali sejarah penciptaan sistem tata tulis, yaitu peradaban Asia Barat Purba, peradaban Maya di Meksiko, dan Tiongkok. Para ahli bersepakat jika penyesuaian sistem tulisan jauh lebih mudah daripada menciptakan sistem tulisan yang baru. Jika asumsi ini diterima, maka semua sistem aksara lain di dunia termasuk yang ada di Nusantara harus diduga berasal dari salah satu dari ketiga sistem aksara tersebut. Mencermati penemuan arkeologi, sistem aksara masuk ke Nusantara sekitar abad ke-3 Masehi, yaitu Prasasti Pho-Chang di Vietnam yang merupakan prasasti tertua di Asia Tenggara. Prasasti Muarakaman di Kalimantan Timur dan Prasasti Taruma di Jawa Barat masing-masing bertarik abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Sistem aksara Pallawa ini diciptakan untuk menulis bahasa Sanskerta di Andhra Pradesh, India pada abad ke-3. Agak sedikit berbeda dengan prasasti Talang Tuo dan Kedukan Bukit yang masing-masing bertarik tahun 685 dan tahun 684 Masehi menggunakan bahasa Melayu beraksara Pallawa yang dibuat atas perintah Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, Sriwijaya merupakan pusat perguruan ilmu Sangserta, yaitu tempat berkembangnya teologi dan filsafat, yang kemudian berlanjut dalam tradisi bahasawan Sanskerta di Jawa dan Bali. Fakta ini menyuratkan jika transmisi keaksaraan di Nusantara dimulai dari aksara Pallawa Sanskerta, aksara Pallawa Melayu, serta pengadaptasian aksara Pallawa ke dalam bahasa-bahasa daerah utama di Nusantara. Dalam studi linguistik, pengadaptasian suatu aksara ke bahasa lain dibutuhkan ketekunan ilmiah yang besar, termasuk pengadaptasian aksara Pallawa ke Melayu. De Casparis, ahli paleografi bahasa Sanskerta, Jawa, dan Melayu, berkebangsaan Belanda menunjukkan contoh pengadaptasian tersebut, yaitu tanda anusvara untuk penyengauan vokal dalam bahasa Sanskerta telah menunjukkan fungsi yang lain dalam bahasa Melayu. Pengadaptasian aksara Pallawa oleh sarjana Jawa kala itu dapat dilihat pada naskah Swarafyanjana, Karta Kasungraha, dan Kertabasa yang ditulis dalam bahasa Kawi. Menurut Lars Vikor, sarjana Norwegia, ada 3 hal menarik terkait aksara Melayu Pallawa. Pertama, penyesuaian sistem tulisan Pallawa dengan struktur bahasa Melayu dilakukan berdasarkan prinsip ilmu fonologi. Kedua, penyusun sistem tulisan Melayu kuno masih memperhatikan kebiasaan ejaan Pallawa bahasa Sanskerta untuk mencari keseimbangan yang wajar antara bahasa Sanskerta dengan Melayu kuno. Ketiga, meskipun penyesuaiannya rumit tetapi terdapat keseragaman yang mengagumkan tentang penggunaan ejaan Melayu yang beraksara Pallawa. Aksara Kawi dan beberapa sistem aksara di Nusantara merupakan produk tulisan yang berasaskan peradaban India yang terjadi melalui proses adaptasi yang berbeda. Hipotesis ini didukung oleh adanya kemiripan dan keteraturan perubahan dari aksara Sanskerta Pallawa, Pallawa Melayu, Pallawa Kawi, serta Pallawa aksara Nusantara lainnya. Berdasarkan genetika aksara dunia, aksara-aksara Nusantara berasal dari aksara Semit kuno wilayah Semit Utara cabang Aramea. Aksara Nusantara diturunkan dari cabang Aremia Brahmi, India Selatan. Dari cabang India Selatan inilah, huruf Pallawa yang mengadaptasi aksara Sanskerta melahirkan aksara-aksara Nusantara, baik di Malaysia, Vietnam, Indonesia, maupun Filipina. Penggunaan aksara Indik pada abad-abad berikut dapat diamati pada surat Pangeran-Pangeran Kesultanan Banten tahun 1619 kepada Panglima Belanda yang beraksara Kawi dan juga Arab. Begitu juga buku Hikayat Nur Muhammad yang ditulis pada kulit kayu tahun 1630 yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Oxford, berbahasa Melayu dengan sistem aksara rencong, Lampung. Kecemerlangan syiar Islam tidak menamatkan serta-merta sistem aksara yang ada. Sistem tulisan Melayu aksara Indik masih bertahan hingga sekarang, misalnya syair, undang-undang, dan mantera dalam masyarakat Kerinci di Sumatera masih menggunakan aksara rencong. Masyarakat Rejang, suku Islam di barat daya Sumatera masih menggunakan aksara Rejang. Begitu juga di Pulau Langkawi Malaysia masih menggunakan aksara Thai yang berasaskan aksara Indik. Aksara Melayu Pallawa bukanlah sistem yang hanya digunakan di kalangan elit administrasi pemerintah dan juru tulis raja, tetapi telah menjadi tradisi warga bukan elit. Meskipun abad ke-17, tradisi ilmu Sanskerta di Nusantara agak menurun akibat ekspansi bangsa Eropa, tetapi tradisi ini kemudian diusahakan kembali tahun 1800 hingga 1900 Masehi.